Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kali ini kita lanjutkan lagi untuk pembacaan untuk Agustus 2024. Wow, kok wow berkali-kali sih. Aku bilang itu karena ya, aku nggak tahu ini kalian rasakan apa juga. Aku somehow dari awal tahun ya, mungkin karena tahun ini numerologinya 8 ya. Jadi di awal tahun ini sampai sekarang itu aku kayak ngerasa gimana aku akan bertahan, gimana aku akan bisa terus hidup di masa-masa yang sulit seperti ini gitu ya, dunia, keadaan negara kita. Tapi itu tadi kenapa aku bilang wow berkali-kali. Kamu lihat ternyata kita udah sampai di pembacaan Agustus, artinya walaupun menyakitkan, mengecewakan, somehow kita nggak akan menyadari kita sudah sampai di masa ini. Entah ini menyakitkan ataupun mengecewakan, dunia terus berjalan, waktu terus berjalan, oke? Dan itu memperlihatkan kamu nggak selemah itu, kamu kuat. So congratulations untuk kamu semua yang terus bertahan ya dalam hidup walaupun menyakitkan. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan cek aja link website di bawah sini. Dan ini pembacaan untuk Agustus, general reading, zodiak, yes, Virgo. Virgo. Itu masih di first house-nya kamu sekarang, ya. Seperti aku bilang, kamu bisa ngerasakan apa yang aku bilang tadi jika kamu benar-benar ada prominent planet di Virgo, karena itu membuat kamu kayak kehilangan arah untuk beberapa saat ini atau setahunan ini, karena kamu ngerasa apalagi yang ingin kamu raih, apalagi yang ingin kamu gapai dalam hidup, kalau ujung-ujungnya semuanya hanya menyakitkan. Kita lihat generalnya ya. Untuk Virgo, sih seperti yang aku bilang tadi, Virgo, ada keraguan-raguan dari aku baca pembacaan kamu di awal. Kamu merasa kayak ragu. Semua hal yang kamu ragukan, di sepanjang tahun ini kamu ragukan, bisa kamu lalui, bisa kamu jalani. Tapi setelah kamu perhatikan, ternyata tetap kamu lalui, tetap kamu jalani, dan kamu ngerasa walaupun tiap hari kayak khawatir, takut, tapi kamu tetap hidup, tetap menjalani hidup sebaik-baiknya. Dan itu sebenarnya prestasi dan suatu kebanggaan terbesar dalam hidup kamu sih. Walaupun kamu tetap ada ngerasa ada kegagalan dalam hidup kamu, justru kegagalan itu kesempatan untuk kamu belajar lagi dan lagi. Aku tahu ini menyakitkan, mengecewakan, karena kita jalannya berbeda dengan orang lain ya. Kesempatan kita dengan orang lain juga berbeda, Virgo. Tapi bukan berarti satu kegagalan atau beberapa kali kegagalan buat kamu menyerah. Memang sepanjang tahun ini kamu akan ngerasa sangat gagal dalam hidup kamu, karena energi Ketu di first house kamu akan membuat kamu tidak akan puas dengan apapun yang kamu raih, agar apa? Agar kamu terus belajar, agar kamu terus membuka peluang baru dalam hidup. Ya, kalau kamu dibuat puas, kamu gak akan belajar apapun dan kamu gak akan mencoba tantangan baru dalam hidup. Kesakitan, kecewaan, keraguan-raguan, kekecewaan itu sebenarnya peluang ya. Untuk apa sih? Untuk kamu mempersiapkan diri kamu ke arah yang jauh lebih baik, untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup in divine order. Artinya ada waktu terbaiknya versi Tuhan gitu ya. Untuk sepanjang tahun ini memang akan kamu full ngerasakan ini banget ya, karena jujur aku juga punya planet di Virgo dan aku ngerasakan ini banget ya. Dan itu ngerasa kayak kita seperti nggak punya kepala ya, karena kita kan kalau kita tahu apa yang kita mau, kita inginkan gitu ya, kita nggak tahu gimana jalani hidup, kita terlalu banyak berpikir, kita ingin mencoba banyak hal, tapi juga kita takut. Pokoknya kayak serba salah sepanjang tahun ini, dan sepanjang tahun ini memang akan terasa banget ini ya. Jadi apa yang bermain ini maksudnya adalah kamu perlu menemukan labu pembikin kaget, energi teman baru ya, orang yang care, peduli sama kamu ya, orang-orang yang satu frekuensi sama kamu. Mungkin kamu ngerasa nggak ada orang yang bisa mengerti, memahami kamu sebelum ini ya, karena kamu takut untuk jujur terhadap diri kamu sendiri
Sini justru peluangnya, kamu bisa bertemu dengan teman baru, peluang baru, tantangan baru yang malah ngasih lihat kamu bisa memulai suatu siklus baru yang kamu rasa kemarin udah cukup nih kerjaan, karir, aku single aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi sepanjang tahun ini adalah energi aku ingin berpasangan, tapi juga aku takut, pokoknya keraguan gitu ya, menikah apa nggak menikah, pacaran apa nggak, pokoknya itu yang bermain di kepala kamu. Membingungkan, memang bikin ragu, memang, tapi yang penting kamu jangan menyerah, jangan berhenti akan hidup ya. Sesakit apapun, sekecewa apapun, tetap berjalan sebaik-baiknya, seharusnya ya. Apapun itu ya, yang terjadi adalah karena Tuhan pengen untuk kamu menyadari apapun yang ingin kamu raih ke depannya, Virgo, itu gak akan benar-benar memuaskan kamu kalau kamu belum menerima apapun yang kamu jalani sekarang gitu. Jangan menilai diri kamu sebagai kegagalan, menilai diri kamu sebagai orang yang berbeda. Kamu orang yang spesial apapun jalan yang kamu pilih ya. Oke, kita lihat tarotnya. Sih, bahwa kamu bakal ngerasa sangat-sangat tidak dimengerti, atau kamu gak akan mengerti dunia berjalan sepanjang tahun ini. Kamu gak mengerti cinta yang orang-orang punya di luar sana, kamu gak paham karena itu tadi terlalu banyak kepala, dan kamu kayak logika kamu gak akan nyampe gitu. Kayak bukan gak nyampe ya, mengerti, tapi somehow di satu sisi kamu ngerasa ini ada yang salah nih, ada yang keliru. Kayak kamu bakal melihat begitu banyak disorder atau energi yang kamu lihat orang di luar sana banyak mempertahankan sesuatu yang baik tapi meninggalkan apa yang baik ya. Kamu akan melihat orang berperang, orang nyakitin satu sama lain, dimana sebenarnya kehidupan simple ya, untuk menerima, tenggang rasa, toleransi. High Priestess, energi kamu akan sangat spiritual semakin ke arah akhir tahun. Apalagi Rahu dan Ketu sepertinya Mei atau April ya tahun depannya bakal pindah, nggak lagi di first house-nya kamu, Ketu Virgo, tapi ke Leo. Dan di situ kamu akan ngerasa cukup terhadap diri kamu sendiri, kamu ngerasa nggak apa-apa. Terus sepanjang tahun ini kamu akan memang terutama ya, kamu sendiri nggak tahu apa yang benar-benar kamu rasakan, kamu pikirkan ya. Kamu nggak perlu menilai diri kamu berlebihan ya, karena dengan begitu kamu nggak membuat diri kamu terlalu cepat untuk memahami ya. Walaupun bingung kan, nggak ngerti, ya udahlah gitu, yang penting jalanin. Simpelnya kalau ngantuk tidur, ada kerjaan yang dikerjakan, nggak perlu untuk banyak difikirkan. Waktunya untuk tidur, waktunya untuk bermain, ingin sesuatu yang baru, ya udah. Ingin meninggalkan keadaan seperti ini, ya udah, nggak apa-apa. Simply jalani apapun itu yang kamu rasa. Bahkan kamu juga nggak tahu ngerasain harus gimana ya, tapi ya itu tadi, yang intuisi kamu bawa kemana, itu aja. Karena untuk percintaan, aku melihat juga nggak begitu baik. Walaupun ada hubungan kamu dengan seseorang, nggak apa-apa. Maksudnya nggak baik adalah mungkin bukan keraguan kamu terhadap pasangan, tapi justru keraguan kamu terhadap diri kamu sendiri, keyakinan kamu, apakah kamu siap untuk berumah tangga ataupun belum ya. Tapi nggak perlu untuk meliding atau membawa kamu ke arah untuk meninggalkan pasangan kamu, toh kamu hanya perlu untuk biarkan diri kamu sejenak berpikir, merasa by yourself, jalanin hidup tanpa perlu untuk merasa dituntut apapun. Nggak ada yang menuntut kamu di situ ya. Lepaskan ilusi ketakutan kamu akan masa depan kamu. Apapun yang kamu raih saat ini, you deserve, kamu layak. Dan apapun yang untuk kamu kedepannya juga kamu layak dapatin ya. It's just the matter of time, hanya masalah waktu. Jadi caranya untuk gak begitu sakit, gak begitu kecewa adalah jangan terlalu banyak menilai. Semakin kau menilai diri kamu, keadaan, apalagi menyalahkan keadaan, menyalahkan diri kamu sendiri, kamu hanya akan menyakiti diri sendiri. So stop ya. Oke, kita fokus ke percintaan nanti. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching.
terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.